Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gede Adi Suryawan dari kelas 3A4 dengan NIM 2020 008143. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain management, terutama dari PT Sido Muncul. Sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui apa itu supply chain dari perusahaan. Supply chain management adalah pengelolaan alur barang atau jasa yang mencakup semua proses, termasuk perubahan bahan mentah menjadi produk jadi. Proses ini juga meliputi upaya menyederhanakan penawaran suplai agar pengalaman klien meningkat sehingga bisnis memiliki daya saing di pasar. Dengan kata lain, supply chain management merupakan bagian dari upaya pemasok dalam mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang sangat efisien serta ekonomis. Yang selanjutnya, tujuan dari supply chain perusahaan. Yang pertama, mengidentifikasi potensi masalah. Saat pelanggan memesan jumlah produk lebih banyak dari stok produk yang tersedia di gudang pabrik, kemungkinan besar pihak pelanggan akan komplain serta merasa tidak puas dengan pelayanan pemasok. Namun, bila pemasok menganalisis data rantai pasokan sebelumnya, kekurangan produk tersebut dapat diantisipasi sehingga mencegah timbulnya kekecewaan di pihak pelanggan. Yang nomor 2, mengoptimalkan dinamika harga. Beberapa produk bersifat musiman sehingga memiliki masa simpan yang terbatas. Pada akhir musim, produk tersebut umumnya akan dibuang atau dijual dengan diskon sangat besar. Sehubungan dengan itu, bisnis yang menyediakan produk musiman umumnya menyesuaikan harga sedemikian rupa dalam pemenuhan permintaan pasar. Nah, dengan menganalisis siklus rantai pasokan, kamu bisa mengoptimalkan margin keuntungan. Yang terakhir, meningkatkan alokasi persediaan barang. Jika kamu mempunyai data siklus rantai pasokan yang baik, terlebih bila sudah memakai sistem digital, kamu dapat mengalokasikan sumber daya secara dinamis. Alokasi tersebut dapat didasarkan pada perkiraan penjualan, permintaan sebenarnya, serta prediksi ketersediaan bahan mentah. Selanjutnya, jenis-jenis supply chains. Terdapat 3 jenis atau tahapan dari supply chains. Yang pertama, upstream supply chains. Upstream supply chains adalah memposisikan perusahaan manufaktur sebagai penghubung atau penyalur kepada konsumen atau reseller yang memasarkan produk. Jadi, proses pengadaan produk perusahaan merupakan aktivitas utama di bagian upstream ini. Yang nomor 2, internal supply chains. Internal supply chains adalah proses input bahan mentah ke gudang yang selanjutnya diubah menjadi bahan dasar. Lalu, bahan dasar tersebut disalurkan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan untuk bisa menghasilkan output produksi yang berkualitas. Dalam internal supply chain management, aktivitas utamanya terdiri atas manajemen produksi, fabrikasi, serta pengendalian persediaan produk yang dilakukan oleh perusahaan. Yang terakhir, downstream supply chains. Sementara itu, dalam downstream supply chains, manajemen rantai supply melakukan kegiatan yang terdiri atas semua aktivitas pemasaran produk perusahaan, termasuk pengiriman produk ke pelanggan atau konsumen. Dengan kata lain, aktivitas utama pada jenis supply chain ketiga ini merupakan pengaturan arah distribusi, sistematika pergudangan, transportasi, dan aktivitas akhir pelayanan pengiriman produk. Setelah mengetahui pengertian dari supply chains dan jenis-jenisnya, kita beralih ke profil perusahaan dari PT Sido Muncul terlebih dahulu. PT Sido Muncul merupakan perusahaan jamu modern yang terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar khususnya di bidang produk-produk jamu tradisional. Terdapat 300 lebih jenis produk yang sudah cukup familiar dengan masyarakat Indonesia secara umum. Produk unggulan dari Sido Muncul diantara lain yaitu
Kuku Bima Energi, tolak angin yang sudah dikenal oleh masyarakat sejak dulu. PT Sido Muncul memiliki komitmen untuk tumbuh dan berkembang dengan prinsip manusia, bumi, dan laba untuk menjalankan perusahaan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan. Pada tahun 1930, Sido Muncul dirintis dari perusahaan toko roti yang bernama Roti Muncul. Ibu Rahmat Sulistyo sebagai pemilik usaha toko roti Muncul meracik jamu untuk mengobati masuk angin yang saat ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dengan nama tolak angin. Pada tahun 1935, mulai merintis usaha yang bergerak di bidang jamu tradisional di Yogyakarta. Pada tahun 1951, brand Sido Muncul terbentuk dengan didirikannya perusahaan sederhana di Semarang. Sido Muncul menjadi CV pada tahun 1970 dan bertransformasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Selanjutnya kita beralih ke supply chain PT Sido Muncul. PT Sido Muncul menerapkan manajemen rantai pasokan untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang berasal dari pemasok telah memenuhi standar spesifikasi dan kualitas yang dipersyaratkan sehingga dapat menghasilkan produk terbaik untuk pelanggan secara konsisten. Pengelolaan rantai pasok yang baik berkontribusi terhadap efisiensi biaya. Kita masuk yang pertama, yaitu materi utama yang digunakan untuk menghasilkan produk perseroan PT Sido Muncul. Yang pertama, bahan baku simpliasi dalam kurung kunyit, adas, cengkeh, dan lain-lain. Yang kedua, bahan baku non simplicia, yaitu susu, gula, vitamin, dan lain-lain. Yang ketiga, kemasan yang berupa plastik, kardus, aluminium foil, dan lain-lain. Yang keempat, barang umum, di antaranya alat tulis, alat laboratorium, kursi, meja, dan lain-lain. Yang terakhir ada suku cadang mesin. Yang selanjutnya, bahan baku 100% dari petani lokal. Industri jamu dan obat herbal merupakan salah satu dari sedikit industri yang menggunakan bahan baku asli Indonesia. Berbagai jenis tanaman obat tersedia berlimpah di bumi Indonesia. Terdapat sekitar 30.000 jenis tanaman rempah di mana 350 jenis diantaranya telah sejak lama dikenal dan dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan jamu dan obat herbal. Saat ini sekitar 500 bahan obat herbal yang telah mendapat izin Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Penggunaan bahan baku dari pemasok lokal memberikan banyak keuntungan seperti waktu pengiriman dan kemudahan dalam memantau kualitas bahan baku sejak dari lokasi pemasok. Di sisi lain, kegiatan usaha Sido Muncul telah memberikan dampak ekonomi bagi kelompok masyarakat, termasuk usaha kecil dan menengah, kaum perempuan, dan kelompok marginal sebagai bagian dari pemasok bahan baku bagi perseroan. Untuk menjamin kontinuitas, volume, dan kualitas bahan baku atau simplicia yang berasal dari produk pertanian, Sido Muncul menjalin hubungan dengan kemitraan dengan petani rempah yang menjadi bagian dari rantai pasokan perseroan. Sido Muncul membina dan mendampingi para petani rempah untuk memitigasi risiko volatilitas pada rantai pasokan bahan baku demi kesinambungan usaha jangka panjang. Bahan baku simplicia seperti kunyit, temulawak, jahe, dan lain-lain diperoleh dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Sedangkan bahan baku non simplicia selain diperoleh melalui impor juga berasal dari pemasok lokal di daerah Jawa dan Lampung. Untuk bahan baku simplicia dan non simplicia tertentu tidak tersedia di Indonesia seperti ginseng merah, vitamin, krimer, taurin, dan citrit acid, sodium, bikarbonat, dan lain-lain diimpor melalui perusahaan trading. Sedangkan untuk pelopor sudah tersedia dari hasil
produksi dalam negeri, meskipun bahan baku flavor yang digunakan sebagian masih merupakan material impor seperti coklat Swiss, Lux Serum, dan lain-lain. Selanjutnya, dari segi penilaian pemasok. Untuk menjamin konsistensi kualitas barang dan jasa yang dipasok, Sido Muncul memiliki prosedur standar penilaian, audit, dan pembinaan pemasok. Pembinaan pemasok terutama dilakukan terhadap pemasok Simplisia dengan menggunakan kunjungan rutin ke lapangan. Perseroan melakukan audit secara sampling atas pemasok bahan baku Simplisia, non-Simplisia, dan material kemasan. Hasil audit diinformasikan kepada pemasok untuk ditindaklanjuti. Evaluasi dilakukan setiap tahun terhadap seluruh pemasok. Hasil evaluasi disampaikan kepada pemasok dan menjadi dasar untuk menentukan kelanjutan hubungan kerjasama. Yang selanjutnya kita beralih ke perhatian utama dan harapan terkait pemasok. Yang pertama, ada proses pengadaan yang adil dan transparan. Yang kedua, seleksi dan evaluasi secara objektif dalam pemilihan pemasok. Yang ketiga, prosedur administrasi pengadaan yang akurat dan sederhana. Yang keempat, penyelesaian pembayaran produk dan jasa yang tepat waktu. Dan yang terakhir, hubungan yang bertumbuh dan saling menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu diagram alir prosedur seleksi, evaluasi, dan audit pemasok. Teman-teman bisa mengamati di sana terdapat proses dari awal pembuatan produk sampai dengan pengiriman kepada pemasok yang dipilih. Baik, sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih, salam dan bahagia.